kembali lagi di podcast SDM Seru dan Menginspirasi bersama kita berdua, Sandra dan juga dia. Oke, kali ini luar biasa banget loh Kak. Spesial episode ya. Spesial pakai telur deh intinya. Karena kita kedatangan, biasanya kan kalau kita lihat PMI yang bekerja di Singapura itu kan para mbak-mbak ya, Domestic worker. benar ya. Hari ini PMI-nya spesial Bo. Ya, ada si Mas Ivan. Oh iya. Ada Mas Ivan di sini ya. Mas Ivan tolong disapa dulu dong. Hai Mas Ivan. Mas Ivan udah berapa lama di Singapura? Mau 2 tahun besok bulan. Penasaran banget loh. Kok bisa sih, aku kan biasa ngurusin mbak-mbak PMI yang di Singapura ya. Kok bisa sih Mas, ada Mas helper di Singapura? Kok bisa sampai ke sini gitu? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya gimana yang melatar belakangi Mas Ivan sampai bisa terbang ke Singapura menjadi domestic worker? Saya punya teman orang sini, terus dia cariin agensi, dapat agensi. Saya paling bisa lah. Oke, jadi diurusin sama agensi Ya. juga. Prosesnya itu lama nggak Mas sampai Mas bisa terbang ke sini? Cukup lama dan cukup ribet ya. Cukup ya. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa ke-approve dan bisa masuk sini. Nah, setahu aku itu untuk jadi pekerja migran di Singapura hanya bisa perempuan. Kita bisa lihat di websitenya MOM juga cuma perempuan. Jadi kalau lelaki bisa di-approve, itu saya nggak tahu gimana caranya. Tapi tadi Mas Ivan ya, kalau Irfan lagi gue. Mas Ivan tadi bilang prosesnya lama dan cukup ngejelimet ya. Tapi sudah sampai di sini. Ya. Yang di kerjanya apa? Nah, apa kalau di sini? Seperti helper-helper lain lah, sama saja kayak Bersih-bersih rumah. bersih-bersih rumah, Masak juga. Masak juga. Nyapu, ngepel, cuci baju, gosok baju, jaga alkom. Semua. Oke, saya keponya gini. Kenapa Singapura? Apa yang bikin Mas Irfan saya pengen kerja di Singapura dan kebetulan jadi jadi pekerja di rumah tangga nih, di sektor rumah tangga. Ya, karena saya dulunya pernah ex-Taiwan, pernah kerja di Taiwan. Jadi saya untuk mencoba lagi untuk negara lain. Dan saya pingin Singapura karena Singapura itu sangat bagus. Apalagi buat kayak keamanan itu pasti bagus lah Singapura lah ya. Kayak bersihnya, kayak peraturannya kan bagus kan. Nah, saya juga niatnya pingin ke Singapura, tapi alhamdulillah bisa masuk sini. Oke, dan keluarga mensupport sekali ya. Sangat mensupport. Oke, luar biasa. Suka nggak by the way di Singapura sudah hampir 2 tahun? Sangat suka dengan Singapura. Apa yang bikin Mas Irfan suka? Dolarnya. Itu juga udah suka. Ya, itu satu betul. Dolarnya. Dolarnya. Sama peraturannya sangat bagus. Singapura oke. Memang Singapura cocok emang. Singapura. Ya, Oke, Mas Ivan ini sudah berkeluarga ya? alhamdulillah sudah. Ada anaknya berapa? Anak 1. Anak 1 ya. Dan saya pengen tahu tujuannya Mas Ivan untuk bekerja di Singapura jauh dari keluarga itu apa Mas tujuannya? Nggak apa-apa, boleh curhat aja ya. Santai, boleh Kita kan curhat bestie. aja, betul. Intinya saya ya, saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Apa-apa. Saya banyak utang. Jadinya saya laki-laki, saya harus bekerja demi anak istri. Saya intinya bertanggung jawab demi anak istri. Tapi setidaknya saya banyak utang, jadi ya saya harus bekerja keras lah. Salah satu solusinya ya. Ya. Tapi selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah tertutupi itu. semuanya. Alhamdulillah tertutupi, walaupun belum semua, tapi alhamdulillah separuhnya sudah tertutupi. Mas, boleh tahu nggak Mas? Kalau boleh bertanya ya Mas ya, masih Boleh. berapa banyak lagi hutangnya? Kurang lebih. Siapa tahu Mam Sandra, siapa tahu Mam Sandra Bisa mau donasi ya. Sampai 1 tahun gaji ada sampai? 1 tahun gaji, ya kayak gitu. Oke, so jadi kisarannya 50-70 jutaan. 50 juta, jujur. 50 juta. Oke, semangat ya Mas ya. Siap. Tapi keren loh Mas, sudah sampai di sini bisa menutupi hutangnya sedikit demi sedikit. Betul. Ya, terus boleh tanya ya Mas Boleh. ya.
kemarin tuh sempat heboh banget waktu Mas, saya lihat Mas, kenal Mas juga dari TikTok, gonjang-ganjing. Ini Mas ini perempuan apa jadi-jadian apa gimana lelaki ada yang nanya gitu banyak banget Kak. Mungkin Masnya gimana tuh rasanya digituin Mas, dibilangin kayak ini, maaf ya Mas ya, macam perempuan ya lu ya kayak gitulah, terus jadi laki ya gitu-gitu. Gimana Mas menyikapinya? Kan stres, kalau aku digituin aku stres banget loh. Jujur ada rasa kecewa, ada rasa kecewa, tapi kembali lagi ke mereka yang berpikir negatif, dan saya nerima apa adanya aja. Maksudnya kayak mungkin karena kerjaan saya seperti perempuan, kayak nyapu, ngepel, pekerjaan perempuan lah ya. Jadi mungkin mereka memandang saya itu, ini bukan laki-laki lah, ini nggak mungkin laki-laki lah gitu. Sampai mereka pun pengen nunjukin saya punya work permit gitu. Sampai saya pun gitu. Ya, tapi kalau menurut aku ya, laki-laki sejati itu yang bertanggung jawab itu tadi ya, apapun pekerjaannya. Betul. Yang penting tujuannya tadi jelas ya, untuk keluarga, untuk bisa bertanggung jawab melunasi hutang-hutang. Itu menurut aku keren banget sih. Ya intinya saya bekerja itu untuk bertanggung jawab demi anak istri saya gitu. Ya enggak? Iya dong. Karena laki-laki itu yang bekerja, bukan perempuan yang bekerja. Iya enggak? Iya dong. Laki-laki kepala rumah tangga, bukan perempuan. Jadi laki-laki harus menafkahi anak istrinya, bukan perempuan yang menafkahi anak suaminya. Iya, itu tuh kebalikan ya, banyak kebalikan loh kayak gitu. Dengerin ya podcast kita kali ini dan tolong di-share. Oke, jadi kan Mas ini kalau mau dibilang mungkin satu di antara 100.000 atau 200.000, saya nggak tahu berapa banyak, tapi yang pasti mungkin dalam hitungan jari, khusus helper lelaki, ya. Nah, kalau Masnya off day, mainnya sama siapa gitu? Ada kawan nggak? Yang pasti sama perempuan ya. Karena Singapura belum oke lah, ada lah laki-laki, tapi dia di kapal ya? Oh ya, pelayaran. Ya, benar. ada 1-2 sih kenal. Cuma jarang ketemu. Yang pasti setiap pasti sama perempuan. Oke. Bikin geng juga nggak? Iya, betul. Tapi ibu-ibu loh. Oh iya. Semua ibu-ibu. Gimana rasanya tuh kalau ngumpul sama para wanita-wanita itu? Seru sih ya. Seru pastilah ya. Oke. Karena orangnya care-care juga. Tapi saya selalu dengan para TKW Singapura. Iya, karena berjuang juga demi keluarga. Itu tadi Mas Irfan juga ngomong kan, laki-laki yang harus bekerja menafkahi keluarganya, bukannya perempuan. Tapi yang terjadi kan justru kebanyakan sebaliknya ya. Kalau aku malah penasaran nih, kan Mas Irfan lagi kenapa ya? Kan Mas Irfan tuh masak, nyapu, nyuci. Nah, itu ada kesulitan tersendiri nggak? Itu kan pekerjaannya perempuan ya. Betul. Gitu. Apa tuh yang paling susah nih buat Mas Irfan? Yang paling susah masak. Maksudnya kayak pertama saya mungkin susah karena nggak pernah masak kayak masakan Chinese. Saya Melayu. Oh, Melayu. Jadi masakan Melayu kan saya nggak pernah masak Melayu kan. Jadi alhamdulillah ada yang ngajarin, dan berjalannya waktu oke lah. Oh, tapi sekarang udah pinter ya berarti ya. Rendang daging, kari ikan, sop ikan, banyak. nasi ayam. Nggak ada kepikiran mau buka Di Indonesia. makan di Indonesia, makanan Melayu. Nggak tahu nanti. Oke. Habis ini kita mau tahu juga tantangan yang dihadapi sama Mas Irfan, tapi kita lanjut ya di segmen kedua nanti. Pastinya. Tetap di SDM Podcast, seru dan menginspirasi. Hai Besti, kita balik lagi di segmen kedua. Kali ini kita akan lebih mengupas tuntas dengan Mas Irfan tentang kehidupan di pastinya. Singapura dan juga tantangan yang dihadapinya tuh apa aja. Nah, Mas Irfan sendiri aku pengen tahu, ada nggak pengalaman-pengalaman unik selama hampir 2 tahun ya berada di Singapura tuh, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang unik, mungkin yang lucu atau yang bikin menyebalkan gitu? Ada pastinya ya. Di bagian mananya tuh Mas yang adanya itu? Ya pas saya kena hujatan, kayak orang tuh nggak percaya saya laki-laki, orang ngiranya tuh saya perempuan. Ini tomboy lah, ini bukan laki-laki tulen lah. Soalnya
halus loh. Iya. Halus gitu ya. Ngomongnya Wah, juga perwujudannya halus. juga lembut, Lembut. halus. Jadi nggak salah kalau mereka mikirnya seperti itu. Ya, iya sih. Nanggapinya gimana, Mas? Ada rasa stres iyalah, tapi sudahlah, di bawah happy Iya, aja lah. dijalanin aja. Toh kita niatnya kerja kan, cari uang Tapi gitu aku penasaran deh, itu TikToknya yang bikin viral siapa ya? Ada atau Mas Ivan Dia sendiri? sendiri kan bilang kalau dia tuh pekerja migran di Singapura. Iya. Terus mulai dari situ viral lah Kak terus aku datang karena kasihan dia nangis, Serius? nangis kan. Aku bilang ya Allah lembut sekali hatinya. Terus aku ajak ngobrol dia. Oh jadi kayak gitu ceritanya. Udah. Tapi ada lagi nggak selain Mas Ivan helper laki-laki di Singapura atau cuma satu-satunya? Tahu saya nggak ada sih ya, tapi nggak tahu juga sih. Tahu saya sih nggak ada, tapi pernah ada yang komen di VT saya, katanya sih ada, tapi saya belum membuktikan itu. Gitu ya. Kangen anak nggak sih Mas kalau udah di perantauan gini? Kangen Pasti lah, ya. pasti. Kalau lagi kangen keluarga, apa yang Mas Ivan lakukan? Nangis. Nangis ya. Nangis. Oke. Jadi Tapi anak istri nonton TikToknya juga nggak? Nonton ya. Terus tanggapan mereka apa dengan Mas Ivan yang dihujat gitu? Ada nggak komennya mereka? Pasti ada. Istri kasih support terus lah, sabar gitulah. Itu Tetap resiko lah menguatkan ya. ya. orang Iya. mau sukses itu memang ada aja cobaannya ya. betul. Oke Mas Ivan, ada nggak pesan-pesan Mas Ivan kepada teman-teman yang baik sengaja atau nggak sengaja pernah menghujat Mas Ivan sehingga Mas Ivan sampai ke level ini sekarang? Ya. Apa yang pengen disampaikan kepada netizen, Besti sana. netizen yang pernah atau ya yang sempat menghujat Mas Ivan atau yang sempat berpikir negatif ke Mas Ivan? Ya, saya pesan-pesannya hujatan kalian termasuk motivasi buat saya. Wih, Penyemangat. Betul. Terima kasih. Tapi setidaknya kalian sebelum tahu jelasnya, tolong jangan berpikir negatif tentang orang lain. Betul. Ya, intinya buat kalian semua yang TKW, helper Singapura, semangat. Kalian itu berjuang keras. Kalian tuh hebat, perempuan hebat. Iya, Keren ya. Nah itu dia tadi netizen, Besti. Jadi jangan terlalu berpikir negatif dulu ya. Kalau melihat sesuatu harus dicari dulu kebenarannya. Cari tahu kebenarannya dulu. Gitu. Nah nanti Mas Ivan kalau udah balik ke Indonesia, harapannya apa sih gitu setelah selesai kontrak dari Singapura terus pulang? Ada nggak harapannya dari Mas Ivan? Yang pasti ada ya, karena saya mau bekerja dan pingin bekerja lagi, mungkin ke negara lain atau ke Singapura lagi, nggak tahu nanti. Oh, ada pemikiran mau balik ke Singapura lagi ya? Sangat ada. Singapura itu karena saya suka Singapura. Semoga ada rezekinya. Semoga ada rezekinya. Semoga dipermudah semuanya ya Mas ya. Nggak pengen buka bisnis di Indonesia gitu? Belum. Modalnya belum. Belum ya, ngumpulin modal dulu Betul, ya. betul. Kalau hobi yang Mas Ivan sukain sendiri ada nggak yang pengen dikembangin supaya nanti ada bekal nih kalau misalnya modalnya udah cukup, pengen buka usaha di Indonesia. Ada nggak sih, karena di Singapura kan banyak banget ya kursus-kursus gitu ya kan, buat mengembangkan diri yang bisa dipelajarin. Mungkin saya hobinya kayak dagang gitu. Dagang ya. Mungkin. Buat ini dong TikTok live gitu, pernah coba nggak? Oke, kalau aku mau tanya pertanyaan terakhir dari kita kali ya Kak Diah ya. Pesan umum general dari Mas Ivan, pesan hidup lah dari Mas Ivan untuk besti-besti dari SDM Podcast yang sedang dengar podcastnya dengan Mas Ivan hari ini tuh apa? Pesan hidup yang bijak yang bisa Mas Ivan kasih ke besti-besti kita di sana. Ya, intinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah semangat terus. Walaupun lagi sedih, nangis pun nggak apa-apa ya. Yang penting semangat ya. Sabar lah. Semangat, sabar dan pantang menyerah ya. Ya. Amin ya. Semoga apa yang Mas Ivan
usahakan selama ini dan harapan-harapannya juga bisa terwujud. Itu dia Besti, kisah dari Mas Ivan, seorang pekerja migran Indonesia laki-laki. Ya, Ya. sudah gak penasaran dan udah tahu yang sebenarnya seperti apa ya. Jadi jangan dihujat lagi. Mas Ivan ini baik banget. Ya, dan semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan pokoknya intinya tadi pesan dari Mas Ivan, jangan pernah menyerah untuk meraih impian dimanapun kita berada. Betul, Betul. ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Ivan Makasih sudah sudi sudah mampir ke podcast kita. Iya. Sukses selalu. Dan sampai ketemu di SDM Podcast selanjutnya. Tetap seru dan menginspirasi. Menginspirasi.